perkenalkan nama saya Sri Ayu Indah Lestari, mahasiswa keperawatan Universitas Nasional. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai keluarga berencana. Kontrasepsi adalah suatu pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Lalu apa sih keluarga berencana? Yaitu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Di sini ada macam-macam kontrasepsi, yaitu kontrasepsi sederhana dan hormonal. Kontrasepsi sederhana yaitu kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Cara pemakaian kondom yaitu mencegah pertemuannya ovum dan sperma atau mencegah spermatozoa mencapai saluran genitalia wanita. Sekarang sudah ada jenis kondom untuk wanita. Maka kegagalan dari penggunaan kondom ini yaitu 5-21%. Selanjutnya ada senggama terputus, yaitu menghentikan senggama dengan mencabut penis dari vagina pada saat menjelang ejakulasi. Kelebihan dari cara ini adalah tidak memerlukan alat atau obat sehingga relatif sehat untuk digunakan wanita dibandingkan dengan metode kontrasepsi lain. Resiko kegagalan dari metode ini cukup tinggi. Selanjutnya ada KB alami. KB alami yaitu berdasarkan pada siklus masa subur dan tidak masa subur. Dasar utamanya yaitu pada saat terjadinya ovulasi. Untuk menentukan cara ovulasi ada 3 cara, yaitu metode kalender, suhu basal, dan metode lendir serviks. Selanjutnya ada kontrasepsi hormonal. KB suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil atau tablet yang berisi gabungan hormon estrogen dan progesteron. Pil kombinasi atau hanya terdiri dari hormon progesteron saja. Cara kerja pil KB menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk ke dalam rahim, dan menipisnya lapisan endometrium. Mini pil dapat dikonsumsi saat menyusui. Efektivitas pil sangat tinggi, angka kegagalannya berkisar 1-8%. Untuk pil kombinasi 3-10%. Untuk mini pil, manfaat pil KB ini memiliki efektivitas yang tinggi, hampir mempunyai efektivitas tubektomi bila digunakan setiap hari. Resiko terhadap kesehatan itu sangat kecil. Selanjutnya tidak mengganggu hubungan seksual dan siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang, mencegah anemia, tidak terjadi nyeri haid. Selanjutnya dapat digunakan jangka panjang selama masih ingin menggunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause. Lalu mudah dihentikan setiap saat, kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan. Manfaat selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat, lalu membantu mencegah kehamilan etropik, kanker ovarium, dan endometrium. Kista ovarium, mencegah radang panggul, efek samping. Efek sampingnya yaitu gangguan siklus haid, tekanan darah tinggi, kenaikan berat badan, berjerawat, bercak-bercak coklat pada wajah. Selanjutnya ada suntik KB. Suntik KB ini adalah suatu jenis suntik KB 1 bulan, yaitu Cyclopharm, dan suntik KB 3 bulan DMPA. Cara kerjanya sama dengan pil KB. Efek samping dapat terjadi gangguan haid, depresi, keputihan, jerawat, perubahan berat badan, pemakaian jangka panjang bila terjadi penurunan libido, dan densitas jantung. Selanjutnya ada implan, yaitu alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas. Cara kerjanya sama dengan pil. Implan mengandung levonorgestrel. Keuntungan dari metode implan ini yaitu antara lain tahan sampai 5 tahun, kesuburan akan kembali segera setelah pengangkatan. Efektivitasnya sangat tinggi, angka kegagalannya 1-3%. Alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang berbentuk bermacam-macam, terdiri dari plastik yang dililit tembaga, lalu dililit tembaga bercampur perak, dan ada pula yang batangnya hanya berisi hormon progesteron. Cara kerjanya itu meningkatkan getaran saluran
telur sehingga pada waktu blaskokista sampai ke rahim, endometrium belum siap menerima nidasi, menimbulkan reaksi mikroinfeksi sehingga terjadi penumpukan sel darah putih yang melarutkan blaskokista. Selanjutnya ada metode kontrasepsi mantap, yaitu ada tubektomi, yaitu suatu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovarium dengan cara mengikat atau memotong pada kedua saluran tuba falopi. Tuba falopi yaitu membawa sel telur ke rahim. Efektivitasnya mencapai 99%. Selanjutnya ada vasektomi. Vasektomi yaitu merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan memotong saluran mani atau vas deferens sehingga sel sperma tidak keluar pada saat senggama. Efektivitasnya yaitu 99%. Sekian promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pagi Sus. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, di sini saya mau konsultasi nih tentang hubungan KB. Selama ini saya takut sama bingung gitu buat mami KB. Jadi saya mau konsultasi. Kalau boleh saya tahu nama ibu siapa? Nisa. Usianya berapa? 25. 25 tahun. Iya. Ibu sudah punya anak? Anak saya 2 tahun. Umur 2 tahun ya? Iya. Kalau siklus menstruasi ibu gimana, lancar atau enggak? Selama ini sih lancar-lancar aja Sus. Lancar ya. Di Iya. sini saya ingin menjelaskan alat bantu kontrasepsi yang bisa ibu pilih, yaitu ada pil KB yang dimana 99% efektif mencegah kehamilan dan membantu menjaga kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua ada suntikan KB 3 bulan per 1 mili. Itu 97% efektif mencegah kehamilan, mampu mencegah kehamilan sampai 97% bila digunakan secara tepat ya. Nah, ini juga tidak mempengaruhi produktivitas ASI karena ini kan biasa untuk ibu-ibu yang hamil. Mengurangi risiko kanker rahim dan kanker indung telur. Selanjutnya ada IUD. Itu 99,4% efektif mencegah kehamilan dan bertahan hingga 10 tahun ke depan. Ini tuh tidak mengandung hormon, tidak mempengaruhi produksi dan kualitas ASI ibu. Lalu ada implan. Implan ini dia 99% efektif melindungi dari kehamilan tak terencana. Implan itu cara pasangnya di tangan ya bu. Ya, ini biasanya dilakukan oleh bidan, tenaga medis terlatih. Pemasangannya secara tepat, tidak memerlukan pemeriksaan organ dalam. Selanjutnya ibu bisa pilih mau yang mana. Kalau misalnya IUD ini dia efek sampingnya apa ya? Nah, ibu kan tadi bertanya efek samping dari IUD ini apa ya? Ini tuh jarang digunakan biasanya di Indonesia karena salah satunya efek samping yang ditimbulkan oleh IUD ini hormonal. Dia bisa menghambat menstruasi ya? Dia menimbulkan nyeri payudara, mual, sakit kepala, sakit perut, dan gejala premenstrual syndrome yang lebih berat dari sebelumnya. Yaudah deh, saya nggak usah itu deh. Nah, ada saran nggak? Oke, saya sarankan ibu, saya sarankan agar menstruasinya tetap lancar, ibu pilih yang pil KB ya. Ini tuh 99% efektif mencegah kehamilan. Itu dia cara minumnya 1 hari 1. Kalau ibu lupa, itu di double. Misalnya ibu lupa nih besok ibu minum hari Sabtu, ibu minggunya lupa, Seninnya minum 2 kayak gitu. Tapi efek sampingnya apa nih? Efek sampingnya itu ibu merasa 3 bulan setelah minum pil KB akan pusing, mual, sama payudaranya
lembek. Tapi itu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Itu emang Itu aman. aman-aman aja kan? Oh, jadi begitu. Jadi nanti saya tanya suami saya dulu deh. Iya, boleh. Ya, saya konsultasi dulu ke suami saya, boleh apa enggak? Iya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan lagi bisa datang lagi ke sini ya. Oh, oke, baik Sus, makasih ya. Sama-sama.